Jemaat Tuhan sekalian, Salam. Dingin ya Bapak Mama ya. Sudah dingin berkipas angin di belakang lagi. Baik Bapak Mama, renungan pagi ini diawali dengan kuis. Ini kuis tak berhadiah Bapak Mama, hanya membutuhkan respon kita. Kuis ini berjudul Kenali dirimu, kenali potensimu. Ya, saya ulang. Kenali dirimu dan kenali potensimu. Sedalam apa engkau mengenali dirimu sendiri, itu akan sangat berpengaruh pada sedalam apa saya dan saudara mengetahui potensi-potensi bahkan yang tersembunyi sekalipun yang ada di dalam diri kita. Bapak Mama sekalian, saya ini orang yang sangat percaya. Saya orang yang sangat percaya bahwa setiap orang, siapapun dia, apapun latar belakang kehidupannya, bagaimanapun tampilan fisiknya, setiap orang itu terlahir dengan potensi, dengan talentanya masing-masing. Dan menariknya, setiap potensi itu tidak hanya unik, tapi setiap potensi itu juga berharga. Potensi itu tidak hanya unik, tapi juga berharga. Baiklah, siapa yang mau lebih dulu untuk merespon kuis ini? Kenali dirimu, kenali potensi. Apa potensi yang ada dalam diri Bapak Mama, saudara-saudara? Apa potensinya Bapak Minus Asa? Ini kisaran umur 70-an ya, 60-an. Harusnya kenal diri dan kenal potensi. Apa potensinya? Bapak Man, sabar ya, orang yang sabar. Potensi saya itu, saya sabar. Oke. Bapak Minus, saya masih tunggu. Setia ya, itu potensi. Orang yang setia, demikian Mama Uli. Mama-mama, apa potensimu? Kau mengenali dirimu dan kau tahu apa potensimu. Apa potensimu? Masak ya. Mama Uli menyadari potensinya itu memasak. Sabar. Adakah mama-mama yang sangat sabar di sini? Selain memasak itu apa lagi? Ya, kepala desa. Banyak ya. Ya, potensi itu banyak. Salah satunya adalah nyanyi mungkin ya. Ya, oke. Menyanyi. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, terima kasih. Terima kasih untuk merespon pertanyaan ini. Sadarkah kita bahwa saat kita kenal potensi yang ada dalam diri kita itu, kita sebenarnya sedang mengenali tanggung jawab yang Tuhan beri bagi setiap kita. Bahwa ketika Tuhan kasih potensi itu dalam diri kita, ketika dia taruh talenta itu dalam diri kita, sesungguhnya dia sedang taruh tanggung jawab. Dikasih potensi untuk menjadi pribadi yang sabar, itu tanggung jawabnya besar. Dia kasih tanggung jawab bagaimana dengan penuh kesabaran menghadapi berbagai situasi. Tuhan tidak pernah memberikan potensi itu tanpa tujuan. Dan karena setiap potensi itu diberi dengan tujuan, maka setiap potensi baik itu layak untuk dikembangkan. Layak. Perhatikan bagaimana sang Tuhan dalam cerita kita, dia kasih jumlah uang mina yang sama kepada 10 hamba. Masing-masing orang dapat 1 mina. Itu setara. 1 orang dapat 1 talenta.
dapat 1 mina. Tujuan pemberian mina itu supaya mereka, bukan supaya mereka simpan. Tujuan pemberian mina itu supaya mereka kembangkan mina itu dengan cara didagangkan. Nah, perhatikan lagi faktanya, tidak semua penerima uang mina itu berupaya untuk mengembangkan uang itu. Ada satu yang ternyata simpan baik-baik di uang mina dalam 1 tahun. Karena dia beralasan, untuk apa saya capek-capek kerja? Toh nanti keuntungannya bos yang dapat. Ya. Bos hanya kasih beta kembangkan, tapi nanti beta kembangkan di keuntungan bos yang dapat. Bapak Mama, itu disebut asumsi. Itu dugaan. Dan dugaan itu yang buat dia simpan baik-baik 1 mina itu dalam 1 tangan. Dia tidak mengembangkan uang mina itu karena dia berasumsi dia tidak akan dapat apa-apa selain capek kerja untuk bos. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah benar asumsinya? Apakah benar saat dia mengembangkan mina itu dia tidak mendapatkan apa-apa? Kita lihat lagi ya. Apakah pengembangan uang mina itu hanya sampai pada titik di mana uang mina itu menghasilkan keuntungan? Bapak Mama, ini ayat yang cukup panjang, tapi kalau Bapak Mama baca baik-baik, ini pertanyaan, apakah pengembangan 1 mina itu hanya sampai atau berhenti pada titik di mana uang mina itu hasilkan keuntungan? Ternyata tidak, Bapak Mama. Saudara perhatikan bahwa untuk setiap uang mina yang sudah dikembangkan itu, mereka yang mengembangkan uang mina itu dia dapat upah. Dia dapat upah. Orang pertama 1 mina dia dagangkan menghasilkan 10 mina. 10 mina itu ya menjadi bagian bosnya, menjadi tuannya. Tapi apakah jadi lelah dia untuk berdagang mina itu sia-sia? Tidak kan? Lihat apa yang Tuhan kasih untuk dia, Bapak Mama. Kekuasaan atas 10 kota. Dia kembangkan 1 mina, dapat 10 mina. Dia datang, dia serahkan hasil usahanya itu. Lalu apa yang dia dapat? Kekuasaan atas 10 kota. Demikian yang 1 dikembangkan menjadi 5, diberi kekuasaan atas 5 kota. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah maksudnya bahwa setiap potensi itu diberikan dengan tujuannya masing-masing. Pasti ada tujuan. Kenapa Allah memberikan potensi itu kepada saya dan Bapak Mama? Tidak ada talenta yang diberikan tanpa tujuan. Tujuan yang indah dari si pemberi untuk si penerima. Tidak ada. Maka kalau hanya didiamkan saja potensi itu, upah apa yang akan diterima? Seperti hamba ketiga, diterimanya 1 mina, dibungkusnya baik-baik dalam 1 tahun, tidak dikembangkan. Tidak ada upah selain hukuman. Ternyata Bapak Mama, mengenali potensi saja itu belum jauh. Jadi kita bilang, kenali dirimu, kenali potensimu. Ada uraian ini kemudian ditemukan. Mengenali potensi diri saja itu juga belum cukup. Mengenali potensi diri juga ternyata harus diikuti dengan mengembangkan potensi itu. Sebab terima potensi itu sama dengan terima tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dikerjakan, tidak bisa tidak. Anda sudah terima, Anda harus tuntaskan. Tidak bisa tidak. Mari kita lihat relevansi dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, dalam hidup hari-hari kita. Bagian relevansi ini dimulai dengan pertanyaan. Sebenarnya untuk siapa potensi itu dikembangkan? Untuk siapa potensi itu dikembangkan?
Tuhan taruh potensi dalam diriku. Lalu untuk siapa potensi itu aku kembangkan? Ini pertanyaan yang baik, Bapak Mama. Sebab setiap orang yang sudah terima potensi, ya, lalu dia kembangkan potensi itu, dia harus tahu untuk siapa potensi itu dikembangkan. Dia harus tahu. Setiap potensi, setiap talenta yang Tuhan taruh dalam diri kita kembangkan untuk Tuhan. Titik. Hanya sampai di situ, Bapak Mama. Dia taruh potensi dalam dirimu, kau kembangkan hanya untuk dia. Titik. Tidak untuk siapa-siapa, tidak untuk diri kita, dan juga tidak untuk orang lain. Pengembangan talenta yang adalah anugerah Tuhan itu adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau hamba ketiga bilang saya kerja capek-capek, tapi bos nanti yang terima semua, ya memang demikian. Anda diberikan talenta potensi untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu saya dan saudara, apa yang kita dapat kalau semuanya untuk Tuhan? Di mana keadilan Tuhan Dia taruh itu dalam diri kita, tapi segala kemuliaan kembali kepada Dia. Apa yang kita dapat? Menurut saudara, apakah Tuhan terlalu rakus untuk mengambil semua hasil pengembangan potensi untuk dirinya dan melupakan kita yang sudah mengembangkan? Lihatlah pada orang pertama yang kembangkan satu mina. Apakah sang raja melupakan dia? Apakah 10 mina keuntungan yang didapat dari mengembangkan satu mina dia berikan kepada raja dan membuat raja berpaling dan melupakan dia setelah raja terima keuntungan? Apakah dia diabaikan begitu saja? Apakah tidak ada sesuatu yang raja beri kepada dia? Dia tidak dilupakan, Bapak-Bapak. Sang raja itu bukan raja yang rakus, yang mengambil keuntungan lalu melupakan. Dia Tuhan yang maha mengingat setiap perbuatan kecil yang engkau lakukan bagi kemuliaan namanya. Dan tahukah saudara, kekuasaan atas 10 kota itu, dia punya nilai itu jauh berkali-kali lipat dari kelebihan 10 mina. Saya harap sampai sini Bapak Mama tangkap. Saya kembangkan 1 mina dari 10 mina. Hatiku rindu untuk dapat itu 10 mina. Betapa banyak 10 mina itu. Tapi itu bukan milikku, itu milik dia. Kerinduanku untuk 10 mina itu kerinduan yang tidak bertuan. Itu 10 mina bukan saya punya. Tapi apakah Tuhan melupakan saya? Tidak. Dia kasih saya kekuasaan 10 kota. Kekuasaan 10 kota, bayangkan berapa mina yang didapat dari kekuasaan itu 10 kota. Maka sesungguhnya Bapak Mama, Allah memberikan kepada setiap orang yang bertanggung jawab mengembangkan potensi dalam dirinya satu upah yang jauh lebih besar, bahkan teramat besar bagi dia. Yang kau beri bagi dia keuntungan 10 mina dari dagang 1 mina. Tapi lihat apa yang Tuhan beri sebagai upah karena engkau bertanggung jawab dalam kesetiaan. Berkali-kali lipat. Kadang-kadang ini kita tidak sadar, wahai para pekerja pengembang mina, Bapak Mama. Kadang-kadang kita tidak sadar, teman-teman penatua diaken pengajar, Bapak Mama jemaat sekalian. Kita terima 1 mina itu, kita pikir itu hal biasa. Tidak. Kembangkan 1 mina itu. Terima tugas pelayanan, kembangkan tugas pelayanan itu.
Harus ada yang dihasilkan dari satu mina yang dipercayakan kepadamu. Harus ada. Sebab itu untuk kemuliaan nama Tuhan, tugas kita mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan bungkus dia manis-manis dalam satu tangan. Pergi dan layani, kembangkan. Dia tidak melupakan jerih lelahmu. Keuntungan yang kau dapat adalah keuntungan yang diberikan dalam bentuk yang lain. Kekuasaan atas 10 kota itu kiasan untuk menggambarkan betapa tak ternilainya upah yang saya dan saudara terima ketika segala hormat dan kemuliaan yang kita dapat karena pengembangan talenta kita kembalikan untuk Tuhan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Bapak Mama pasti pernah dengar istilah jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan, jangan curi kehormatan Tuhan. Kira-kira penjelasan sederhananya begini. Ketika engkau yang bertalenta suara merdu, saat engkau bernyanyi, lalu dunia memberikan pujian dan tepuk tangan, tapi dengan rendah hati, engkau kembalikan segala hormat dan kemuliaan yang kau dapat itu bagi Tuhan. Karena engkau menyadari itu bukan milikku. Dia taruh potensi dalam diriku. Saya kembangkan. Lalu ketika datang segala pujian, saya kembalikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan nanti lihat apa yang Tuhan beri bagimu saat engkau melakukannya. Tidak mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan terlena di dalamnya. Bapak Mama saudara-saudari, percayalah, setiap bagian baik telah Tuhan siapkan bagi masing-masing kita. Dia bukan Allah yang pelupa, yang mengabaikan saya dan saudara. Selesai kita berjerih lelah mengembangkan talenta, mengembangkan potensi, mengembangkan satu mina yang Dia kehendaki. Dia tahu apa yang kita perlukan dan Dia pasti akan beri dalam kemurahannya. Maka catatan yang terselubung di sini adalah tugas kita itu sebenarnya bukan terima upah. Itu hal lain yang mengikuti setelah kita laksanakan tugas utama kita. Kembangkan satu mina. Kalau kita tidak kembangkan satu mina, bagaimana kita tuntut Dia kasih kita upah? Dan ketika kita tidak kembangkan lalu Dia kasih itu kepada orang lain, jangan marah. Dan juga jangan cemburu. Saya juga terima, tapi kenapa saya tidak dapat upah? Berbeda. Kau terima dan kau bungkus dalam satu tangan. Sedangkan Dia terima, tapi Dia pergi dan Dia kembangkan. Dikasih kepada yang sudah kembangkan 10. Kalau yang terima ini dia kembangkan lagi dan dia dapat keuntungan 10, bukankah dia dapat kekuasaan atas 20 kota? Kalau kemarin dan hari ini saudara dan saya berlelah bagi Tuhan, terus mengembangkan talenta bagi Tuhan, Tuhan tidak sedang berdiam diri untuk tidak melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Kadang-kadang kita berasumsi Tuhan berdiam diri, tapi sebenarnya tidak. Dia tahu saya dan saudara bertanggung jawab, dan pada akhirnya Dia akan tunjukkan bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab untuk hidupnya, untuk keluarganya, untuk pengabdiannya, dan untuk persoalan-persoalan. Jadi Bapak Mama, kita ini sudah jalankan kita bertanggung jawab ini. Tapi Allah juga akan tunjukkan bahwa Dia Allah yang juga bertanggung jawab untuk kita. Uang ini adalah potensi. Potensi sama dengan talenta. Dan talenta adalah tanggung jawab. Kenali dirimu, kenali potensimu, kenali tanggung jawabmu, dan terimalah upah.
Jangan simpan dalam saputan. Bapak, mama, saudara-saudari, talentamu itu, potensimu itu, jangan simpan dia dalam saputan. Walaupun cuma 1 minggu, ya, kita bilang kita potensi kecil, sama dengan kita bilang cuma terima 1 minggu. Tapi yang 1 minggu itu dalam kewajiban dikembangkan, dalam pertolongan yang maha kuasa, dia berkembang dan upah mendatang sebagai bagian dari apa yang wajar kau terima karena kesetiaan. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.